wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul dalam presentasi dalam keadaan sehat. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 dengan saya Sagita Ramawati dan partner saya bernama Tamara Putri Andini, Mufaiza, Siti Aprilianti, dan Revaldi Aziz akan mempresentasikan materi dengan judul analisis data dan pengujian hipotesis. Perkenalkan, nama saya Mufaiza. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan analisis data dan pengujian hipotesis. Dalam penelitian ilmiah, proses analisis data dan pengujian hipotesis memiliki peranan yang sangat penting. Analisis data merupakan tahap yang berfungsi untuk mengubah data mentah yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, angket, atau eksperimen menjadi informasi yang bermakna. Sementara itu, pengujian hipotesis digunakan untuk menilai kebenaran dari dugaan sementara atau hipotesis yang diajukan oleh peneliti berdasarkan teori dan kerangka konseptual penelitian. Kedua hal ini merupakan inti dari metodologi penelitian ilmiah. Melalui analisis data dan pengujian hipotesis, hasil penelitian dapat memiliki nilai validasi atau ketepatan, reliabilitas atau konsistensi, tidak dipengaruhi oleh opini pribadi. Tanpa kedua tahapan ini, peneliti tidak akan memiliki dasar ilmiah yang kuat dan hasilnya tidak bisa dijadikan bahan rujukan untuk pengambilan keputusan. Perkenalkan, nama saya Revaldi Aziz. Saya akan menjelaskan latar belakang analisis data dan pengujian hipotesis. Analisis data dibutuhkan karena data yang dikumpulkan dari lapangan masih berupa data mentah, sehingga belum dapat menjawab rumusan masalah penelitian. Dengan teknik analisis yang tepat, data tersebut dapat diolah dan disajikan dalam bentuk yang mudah dipahami, seperti tabel, grafik, dan persentase, sehingga menghasilkan kesimpulan yang bermakna. Sedangkan pengujian hipotesis adalah langkah yang digunakan untuk menguji dugaan awal atau teori sementara yang dibuat sebelum penelitian dilakukan. Melalui uji hipotesis, peneliti dapat mengetahui apakah hasil penelitian mendukung teori yang ada atau justru menolak teori tersebut. Kedua proses ini menjamin bahwa penelitian dilakukan secara sistematis dan ilmiah, bukan berdasarkan asumsi atau pendapat subjektif peneliti. Oleh karena itu, analisis data dan pengujian hipotesis dapat menjadi tahapan krusial dalam menghasilkan penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Kenalkan, nama saya Tamara Putri Andini. Saya di sini akan menjelaskan rumusan masalah dan tujuan. Dalam penyusunan penelitian yang baik, peneliti perlu menentukan rumusan masalah dan tujuan penelitian agar arah penelitian menjadi jelas. Rumusan masalah dalam materi ini meliputi 1. Apa yang dimaksud dengan analisis data, 2. Bagaimana tahapan dalam analisis data, 3. Apa itu pengujian hipotesis, 4. Bagaimana langkah-langkah melakukan pengujian hipotesis. Tujuan dari pembahasan ini adalah menjelaskan pengertian analisis data secara konseptual dan praktis, mendeskripsikan tahapan analisis data dalam penelitian, memahami makna dan fungsi hipotesis secara pengujiannya, menjelaskan prosedur atau langkah-langkah uji hipotesis agar dapat diterapkan dengan benar dalam penelitian. Rumusan masalah dan tujuan tersebut menjadi pedoman utama agar penelitian berjalan sesuai arah dan hasilnya relevan dengan masalah yang dikaji. 4. Analisis data. Analisis data adalah proses penting yang dilakukan setelah data terkumpul. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan, mengolah, dan menafsirkan data sehingga dapat menjawab pertanyaan penelitian. Secara umum, analisis data terdiri dari dua pendekatan, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Analisis data kuantitatif. Dalam penelitian kuantitatif, data biasanya berbentuk angka dan diolah menggunakan metode statistik. Tahapan analisis meliputi 1. Editing, memastikan data lengkap, logis, dan bebas dari kesalahan. 2. Coding, memberikan kode angka pada setiap kategori jawaban agar mudah diolah. 3. Tabulasi, menyusun data ke dalam tabel untuk mempermudah pembacaan dan analisis.
Setelah itu, data dianalisis menggunakan statistik deskriptif. Digunakan untuk menggambarkan karakteristik data seperti mean, median, modus, frekuensi, atau grafik. Statistik inferensial digunakan untuk menarik kesimpulan yang berlaku secara umum melalui uji-uji statistik seperti uji ANOVA, korelasi, dan regresi. Analisis data kualitatif berbeda dengan penelitian kuantitatif. Data kualitatif berbentuk kata, narasi, atau hasil wawancara. Analisis dilakukan dengan 1. Reduksi data, memilih dan memusatkan perhatian pada data yang relevan dengan fokus penelitian. 2. Penyajian data, menyusun data dalam bentuk uraian singkat, bagan, atau tabel agar mudah dipahami. Yang ketiga, penarikan kesimpulan, membuat interpretasi dan temuan berdasarkan pola atau hubungan yang muncul dari data. Analisis data kualitatif lebih menekankan pada makna dan konteks, sedangkan analisis kuantitatif menekankan pada angka dan hubungan statistik antar variabel. Nama saya Siti Aprianti akan membahas tentang hipotesis dalam penelitian dan langkah-langkah pengujian hipotesis. Yang pertama, hipotesis dalam penelitian. Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang masih perlu dibutuhkan kebenarannya melalui data empiris. Terdapat 2 jenis hipotesis utama. Yang pertama, hipotesis nol, menyatakan bahwa tidak ada pengaruh atau perbedaan antara variabel. Yang kedua, hipotesis alternatif, menyatakan bahwa ada pengaruh atau perbedaan antara variabel. Berdasarkan bentuknya, hipotesis dapat berubah. Yang satu, deskriptif, yang menggambarkan suatu fenomena tanpa membandingkan atau menghubungkan variabel. Yang kedua, komparatif, yang membandingkan 2 atau lebih kelompok. Yang ketiga, asosiatif, yang menunjukkan adanya hubungan antara variabel. Ada juga syarat hipotesis yang baik adalah empiris, jelas, logis, dan berbasis teori. Artinya, hipotesis tidak boleh dibuat sembarangan, melainkan terus mengacu pada teori dan hasil penelitian terdahulu. Dan yang keenam, langkah-langkah pengujian hipotesis. Uji hipotesis dilakukan untuk menentukan apakah hipotesis awal diterima atau ditolak berdasarkan hasil perhitungan statistik. Langkah-langkahnya meliputi 1. Merumuskan H0 dan H1 dengan jelas. 2. Menentukan tingkat signifikansi A biasanya 0, 0,5 atau 5% sebagai batas kesalahan yang masih bisa diterima. 3. Menentukan jenis uji statistik yang sesuai, misalnya uji T, chi-square, ANOVA, atau regresi. 4. Menentukan daerah kritis atau menghitung p-value, yaitu peluang kesalahan yang muncul jika H benar. 5. Membandingkan nilai hasil uji dengan kriteria pengambilan keputusan. Yang keenam, menarik kesimpulan apakah H0 ditolak atau diterima. Dan sebagai contoh, jika hasil uji T menunjukkan nilai kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan disimpulkan bahwa ada perbedaan atau pengaruh yang signifikan antara variabel yang diuji. Perkenalkan, saya Sagita Ramawati. Saya akan membacakan materi pentingnya analisis data dan uji hipotesis. Analisis data dan uji hipotesis memiliki fungsi yang sangat besar dalam penelitian karena membuktikan teori yang sudah ada dengan data empiris, menghindari kesimpulan subjektif dari peneliti, memberikan dasar ilmiah untuk pengembalian keputusan, meningkatkan validitas dan reliabilitas hasil penelitian, menentukan tingkat signifikan penelitian sehingga hasilnya lebih kredibel dan dapat dipercaya. Penerapan analisis data dan uji hipotesis tidak hanya penting di bidang ilmu, sosial, tetapi juga di bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, teknologi, dan sains. Contoh penerapan analisis data dan uji hipotesis dari Sugiono 2021.
Beberapa contoh penerapan. Yang pertama, penelitian kuantitatif. Melalui uji T ditentukan bahwa metode pembelajaran kooperatif berpengaruh signifikan terhadap prestasi belajar siswa P kurang dari 0,05. Yang kedua, penelitian kualitatif. Analisis data dilakukan dengan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasilnya menunjukkan bahwa motivasi belajar dipengaruhi oleh faktor internal atau motivasi diri dan faktor eksternal atau lingkungan belajar. Yang ketiga, penelitian R dan D, Research and Development. Mengembangkan media pembelajaran berbasis Android dengan skor kelayanan sebesar 85%, yang berarti media tersebut efektif untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Dari ketiga contoh tersebut, terlihat bahwa analisis data dan pengujian hipotesis selalu menjadi bagian penting dari proses penelitian apapun jenisnya. Baik, saya akan menyimpulkan, yaitu dari seluruh pembahasan dapat disimpulkan bahwa analisis data berfungsi untuk mengolah data mentah menjadi informasi yang bermakna dan dapat digunakan untuk menarik kesimpulan penelitian. Pengujian hipotesis merupakan proses ilmiah untuk membuktikan kebenaran dari dugaan atau teori yang diajukan peneliti. Kedua proses tersebut menjadi inti dari metodologi penelitian kuantitatif dan kualitatif karena menentukan keabsahan dan manfaat hasil penelitian. Dengan analisis data yang tepat dan pengujian hipotesis yang benar, penelitian akan menghasilkan kesimpulan yang valid, reliable, serta memberikan kontribusi nyata terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai materi analisis data dan pengujian hipotesis. Kami berharap materi yang telah kami sampaikan hari ini dapat menambah wawasan teman-teman semua tentang bagaimana sebuah penelitian dianalisis dan diuji kebenarannya. Apabila dalam penyampaian materi ini masih terdapat kekurangan, kesalahan, atau hal yang kurang jelas, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah, kami mohon ampun. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama teman-teman semua selama presentasi berlangsung. Semoga apa yang kami sampaikan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.